Moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kalau menghadapi kasus Dr. Habib Rizik Syihab itu harus cukup teliti ya. Sekarang kan Habib Rizik katanya jam 10.27 sampai Polda ya. Saya nggak lihat kata orang yang ngirim ke WA saya itu. Di stasiun TV diliput live katanya. Jadi itu satu permainan yang bagus ya dari Habib Rizik ya. Tidak dapat terpancing oleh jebakan tali lasso yang sudah dibuat ya. Dia tidak melakukan perlawanan secara seperti biasa yang bisa diduga. Disangkanya Habib Rizik itu Habib Rizik yang dulu ya, sebelum hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Kita lihat tanda-tandanya Habib Rizik itu sudah berubah. Pertama, dia ingin melakukan revolusi akhlak itu. Dikirim informasi itu sebelum dia sampai di bandara ya. Pesawatnya sudah sampai duluan. Pesawat tulisannya revolusi akhlak. Tuh, misi yang luar biasa. Misi itu sudah nggak bisa dibantah ya, kecuali kalau akhlaknya dicopot ya, dia bisa dituduh makar tuh ya. Tapi revolusi akhlak luar biasa. Itu satu permainan yang indah ya. Yang kedua, waktu dia melihat menyaksikan sendiri siksaan atau bekas-bekas peluru dan siksaan di jenazah itu ya, di mana 6 orang syuhada itu Habib Rizik tidak marah ya, tidak mendorong umatnya untuk melakukan satu semacam pemberontakan atau kemarahan di jalan, tapi justru dia memuji kedahsyatan pengawal-pengawal khususnya itu, begitu sikapnya mereka bisa mengusir ya penyerang-penyerang di jalan tol itu, sehingga rombongan dia yang paling depan itu bisa selamat ya, karena kehebatan dari supir-supir dan pengawal pribadi atau pengawal laskar khusus, pengawal khusus dari Habib Rizik yang begitu berani tanpa senjata, begitu sigap, begitu cerdas. Dia memuji secara internal ya, dan tidak memarahi orang yang berbuat zalim, tapi dia akan menempuh jalur hukum ya. Langkah kedua, dia akan menempuh jalur hukum atas kezaliman dengan terbunuhnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Itu sudah tertipu ya orang-orang yang mempunyai rencana jahat untuk menjaring Habib Rizik Syihab. Kemudian langsung dibikin 2 kali, belum ada pemeriksaan, langsung dibikin surat tersangka ya. Tersangka. Segera cara dipakai ya untuk menjerat Habib Rizik Syihab. Tetapi respon Habib Rizik Syihab justru dia menjelaskan lewat satu video tanpa wartawan yang mungkin di kamarnya, baik entah di Petamburan atau di Megamendung. Dia akan datang ya, seharusnya tanggal 14 Desember hari Senin, kesepakatan dengan penyidik dengan pengacara, tapi kemudian karena tanggal 10 dibikin tersangka dan mengejutkan Habib Rizik, karena berarti penyidik melakukan satu komitmen yang diingkari. Bukan tanggal 14, harusnya kan tanggal 14 diperiksa itu hari Senin, tapi Habib Rizik kembali ya mengikuti aturan yang dimainkan oleh penyidik lewat aturan hukum. Dia ingin menempuh jalur hukum ya, tidak mau diadu domba, tidak mau melakukan perlawanan yang akan mudah pihak lain untuk menjerat ya. Dan dia datang hari Sabtu ini. Langkah ketiga ya, 3-0 itu sebenarnya ya, tidak berhasil menjerat Habib. Nah sekarang karena sudah tersangka, itu sudah pasti ya, insya Allah akan dipenjara, ditahan, dan Habib Rizik tidak akan melakukan perlawanan, dan dia akan meminta pengikutnya untuk tidak melakukan perlawanan secara fisik atau demonstrasi ke jalan-jalan. Nanti skenarionya sampai masuk penjara mungkin lebih dari 5 tahun, kira-kira akan lepas tahun 2000
25 dengan asumsi memang kekuasaan ingin menjaga kekuasaannya dari gangguan-gangguan para pengkritik itu. Dan Habib Rizik sudah membaca itu, pasti akan masuk juga ya. Dan kalau memang nggak masuk akan dicari nanti kasus lain. Yang penting bagaimana membenamkan Habib Rizik ke penjara. Dan Habib Rizik pasca Mekah, setelah hijrah ke Mekah dan kembali ke Indonesia, Habib Rizik yang lebih cerdik, lebih wise, lebih hebat ya, lebih berani, lebih cerdas ya dalam bermain politik yang penuh dengan intrik. Dan kalaupun nanti ada chaos, dan itu chaos yang sengaja diharapkan adu domba antara umat Islam yang mendukung pemerintah dan yang melakukan penjagaan jarak terhadap pemerintah, ketika terjadi chaos misalnya, tetapi Habib Rizik tidak bisa disalahkan karena dia ada di dalam penjara. Jadi Allah punya satu strategi yang lebih canggih yang dipikirkan oleh semua pihaknya. Kira-kira begitu menurut saya. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak, tapi menurut saya bener sih. Wah, maaf penuh, saya hapus-hapusin sampai mana tadi rekaman. Jadi alhamdulillah ya kalau Habib Rizik itu masuk penjara ya. Jadi dia diselamatkan oleh Allah dalam debu, dari kotoran debu zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan adu domba, penuh dengan segala macam yang menyudutkan Islam dan umat Islam ya. Nah nanti kemudian Allah mulai bekerja dengan caranya sendiri. Rezim itu bisa runtuh tanpa campur tangan Habib Rizik ya. Habib Rizik dan kawan-kawannya seolah-olah sudah disiapkan oleh Allah untuk dibersihkan ya dari debu-debu zaman sekarang ini. Seperti dulu Natsir itu disimpan 4 tahun 6 bulan oleh Allah, Hamka disimpan 2 tahun 4 bulan oleh Allah. Sementara di luar udara itu udah penuh dengan kemunafikan ya. Partai Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan PKI dengan program Nasakom ya, nasionalisme agama dan komunis ya, bersama Partai Nasionalisme Sekuler yaitu PNI. Nasakom jiwaku, di mana-mana orang melakukan Nasakom jiwaku, melakukan kemunafikan ya, dengan dipimpin oleh pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Republik Indonesia seumur hidup yaitu Bung Karno, dan semuanya akhirnya berakhir tidak ada kezaliman yang abadi. Maka kemudian terjadi perang saudara karena pertikaian ideologi, tapi tokoh-tokoh Islam diselamatkan oleh Allah ya di dalam penjara. Itu satu keajaiban, satu keganjilan dalam hidup ya. Mungkin Hamka dan Nasir itu tidak suka dirinya di penjara, tapi ada hikmah ilahi yang besar. Mereka justru menyelamatkan ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang di penjara itu, supaya mereka tidak menghirup ya udara kemunafikan di masa mereka hidup. Beli apa Mi? Telur buat apa? Telur buat apa? Buat makan. Iya wes, istri saya beli telur setengah kilo kayak itu. Ya perlu, ternyata manusia perlu makan ya, buat makan katanya. Itulah seorang ibu yang masih memikirkan keluarganya meskipun keadaan makin sulit, tapi tetap kan harus makan ya. Beli telur hari gini jam berapa? Iya, beritanya di YouTube Habib tentang apa? Dari Polda kali ini diperiksa ya. Ya udah gitu aja. Kalau memang mujahid terbesar abad 21 Habib Rizik Syihab di penjara, saya kira haruslah disyukuri karena Allah melepaskan dia dari debu-debu kemunafikan, debu-debu kebohongan yang tidak boleh dihirup oleh seorang mujahid dakwah terbesar abad 21, yakni Dr. Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari Parung.
tertuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Gak usah komentar yang aneh-aneh, orang ngomong saya juga nggak jelas gitu. Saya kan bukan pengamat politik, tukang donat yang mau beralih profesi menjadi tukang mie ayam 5.000. Woi, saya mau makan dulu ya, paling nggak minum itu deh, haus nih. Minum teh pucuknya sama kue gambang 2.000, teh pucuk 1 3.000 5.000. Lumayan, ada duit 10.000 ya. Terima kasih ya. Nggak usah marah kalau saya ngantuk. Memang saya ngantuk, mau tidur ya. Saya judulnya nanti apa ya? Saya ngantuk. Habib Rizik, makan siang saya ngantuk. Gitu judulnya ya. Kue gambang nggak ada. Saya pengen kue gambang, adanya ini. Roti kacang hijau. Tuh. 2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ini teh pucuk tuh, iklanin ya teh pucuk. Punya siapa sih, punya Mayora orang Mbak Soleh. Wah, berisik makan apa ya? Nanti siang kan? Jangan-jangan kayak soto ayam atau nasi rendang. Pakai ayam bakar apa pakai rendang? Oke, judulnya jadi Habib Rizik makan siang. Saya minum teh pucuk gitu aja. Moriscas y las moriscas mujeres.